ingin melihat perkembangan yang sekarang ya Pak. Jadi pemberitaan yang selama 2 bulan terakhir ini itu kan sudah sangat hiruk-pikuk dan bisa mengganggu kenyamanan masyarakat Kuningan ya Pak. Akan tetapi setelah saya perhatikan isinya, ini lebih banyak mendiskreditkan saya Pak. Nah terkait dengan itu, kemarin saya mencoba memberikan hak jawab sebagai direktur yang mewakili Perumda Pak. Nah terhadap pertanyaan Bapak adalah, saya dilantik baru tanggal 7 Agustus tahun 2020 Pak. Jadi kalau Bapak tahu, usia saya di Perumda itu baru 1 tahun Pak. Jadi kalau misalnya saya sekarang 1 tahun mengembangkan Perumda, maka sebenarnya harus dilihat bukan kinerja 1 tahun terakhir, gitu ya Pak. Tetapi saya akan sampaikan ke Bapak, ada kaitan dengan ada 3 fase Pak. Fase yang pertama, kita lihat Perumda ini didirikan dengan tahun 2010. Itu berdasarkan Perda 8 tahun 2009 Pak. Niatnya sangat mulia sekali, yaitu ingin mengoptimalkan sumber daya dan potensi Kabupaten Kuningan Pak. Nah itu fase yang pertama Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang ada kegiatan usaha, ada IT-nya, ada pariwisatanya, itu sebenarnya amanat Perda 8 tahun 8 tahun 2009 Pak. Maka kalau itu kita jadikan sebagai fondasinya Pak, itulah yang harus dikerjakan oleh Perumda. Nah, jadi pada saat pendirian itu betul-betul PDAU punya fungsi dan peran sangat strategis, Pak. Yang pertama. Nah, yang kedua, pada saat Perumda itu didirikan, maka 2010 sampai dengan tahun 2020, Pak, itu sudah terjadi 3 kali pergantian kepengurusan. Ya, Pak ya. Jadi periode pertama Bapak tahu, periode kedua Bapak tahu, periode ketiga juga tahu, Pak. Saya adalah orang yang keempat, ya Pak, yang memimpin Perumda Pak. Nah, maka kalau kita lihat sekarang ada 4 kali pengurusan selama 10 tahun itu Pak, Bapak harus tahu bagaimana kinerja keuangannya. Maka kalau hari ini saya sampaikan bahwa selama 10 tahun sampai dengan 2016, PDAU itu mendapatkan setoran modal itu 9,5 miliar. Itu terdiri dari aset dan uang tunai Pak. Nah, jadi Pak, berhentinya setoran modal itu sampai dengan tahun 2016. Nah, Bapak tahu sekarang kalau kita lihat sekarang tahun 2016 itu kita mendapatkan setoran modal 9,5 miliar. Itu dalam 3 kali periode kepemimpinan. Gitu ya Pak ya. Nah, periode kepemimpinan dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 itu direksi yang lama ini sudah melakukan upaya-upaya mengembangkan bisnis di luar wisata. Dia Pak, itu ada yang namanya jeruk, ada yang disebut dengan tower, ya Pak ya, ada yang disebut dengan PPOB dan seterusnya, ada 13 Pak. Maka sampai dengan tahun 2019 sudah ada 13 unit usaha yang dikerjakan Pak. Tetapi sampai hari ini unit usaha ini tidak berkembang alias tutup Pak. Otomatis kalau kita lihat sekarang pengembangan usaha di luar wisata ini itu bermasalah, maka tentu bisa Bapak katakan bahwa ada modal investasi yang disertakan pada unit usaha yang baru itu Pak. Otomatis itu menjadi faktor kerugian gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang kita hanya mengandalkan unit usaha wisata, Pak, maka unit usaha wisata itu sebenarnya yang menjadi core bisnisnya dari PDAU, Pak. Dari 8 yang kita punya, maka hanya 4 yang bisa menghasilkan keuntungan. Dharma, itu 60% pendapatan dari PDAU itu dari Dharma sebenarnya. Yang kedua adalah Sipaniis. Yang ketiganya adalah Telaga Remis dan Telaga Nilem. Tidak dipungkiri, dari jumlah 8 objek wisata ini, itu hanya 4 yang menghasilkan. Ibu bisa membayangkan, kalau ada 13 unit usaha selama 10 tahun ini bermasalah, otomatis akan memunculkan kerugian ya Pak. Kalau sekarang ada 8 unit wisata dan 4 yang menghidupi, maka yang 4 disubsidi ya Pak. Maka Bapak kerugian itu disebabkan karena faktor itu sebenarnya. Maka kalau Bapak bisa membayangkan dari tahun 2010 sampai dengan 2020 sebenarnya saya diwarisi banyak masalah Pak. Gitu ya Pak ya. Masalahnya apa? Bapak bertanya apakah objek wisata yang di bawah TNGC ini Perumda sudah punya izin Pak? Jawabnya kita belum mempunyai IUPSWA Pak. Maka zaman saya itu saya beresin semuanya. Maka kalau saya katakan kita mendapatkan peninggalan masalah, ya itulah sifat dan itulah kewajiban saya sebagai direktur yang baru ya Pak. Maka dari kinerja keuangan kita ini merugi, kemudian kita juga banyak problem dan bisa Pak ya.
Dan kita juga Pak menghadapi kondisi internal SDM, gitu ya Pak ya. Maka Pak, saya serta-merta tidak akan menjanjikan bahwa nanti ini tahun pertama harus untung. Karena apa? Karena lihat perjalanan. Selama 10 tahun, saya diwarisi banyak masalah. Selama 10 tahun, kita ada kerugian. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian tahu bahwa jumlah kerugian selama 10 tahun terakhir itu 4,1 miliar rupiah. Itu Bapak bisa bayangkan, 9,5 miliar adalah dana dari penyertaan APBD, kemudian neraca yang terakhir itu 5,6. Pertanyaannya, kemana uang itu? Habis dipakai untuk membiayai operasional. Jadi nggak aneh-aneh Pak. Jadi wajar nih kalau Ibu sekarang menyertakan modal. Modal itu tidak tumbuh. Maka pada saat nanti membayar operasional kan ini fixed cost. Harus dibayar gitu ya Pak ya. Maka yang paling bagus adalah bagaimana menumbuhkan pendapatannya dari operasional income-nya. Gitu. Nah, minta modal lagi pasti akan habis untuk membayar operasional. Nah, dengan demikian Ibu, maka masuklah ke fase yang ketiga, zaman era saya Pak. Jadi saya sekarang itu membenahi dulu beberapa hal. Misal yang tadi saya katakan, apakah izinnya sudah ada? Maka saya benerin izinnya. Apakah arah kebijakannya sudah benar? Maka saya benahin dulu Pak. Maka kalau Bapak sekarang apa visinya PDAU? Menjadi perumda dengan tata kelola terbaik dengan menekankan pada sustainability dan seterusnya dan seterusnya. Apa misinya? PDAU di dalam fungsinya sangat strategis mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Kuningan. Pariwisata udah jelas, pertanian sudah jelas, peternakan sudah jelas, perkebunan sudah jelas, aneka usaha sudah ada. Perda 11 yang menggantikan perda sebelumnya, itu ada 10 kegiatan usaha Pak. Maka kalau saya ditanya Pak Nane, selama 1 tahun mengerjakan apa? Saya kudu beberes heula. Itu, untuk itulah saya tidak berani minta dana penyertaan kembali Pak. Bapak bayangkan sekarang, kalau sekarang saya lagi benahin, tiba-tiba saya minta dana Pak, maka dana ini pasti akan habis karena sistem manajemennya belum jelas. Akan habis lagi. Apakah saya harus mengulangi kesalahan yang sama? Enggak Pak, saya nggak mau begitu. Untuk berapa objek wisata sih Pak yang izinnya sudah diproses dari Baru 5. PMD? Baru 5 ya, jadi dari 8, karena kita sekarang ada tambahan satu lagi Linggarjati ya Bu ya, zaman saya. Maka ada 5 ya, satu kita bicara Balong Cibubur, yang kedua adalah Balong Dalem, yang ketiga objek wisata monyet Ciberem, yang ketiga Cipaniis, dan ketiga adalah Telaga Remis Pak. Ini tinggal menunggu definitifnya penetapan kita punya IUPSWA. Jadi Pak, per Juni 2021 ini kita sudah punya 5 objek wisata yang legal. Kita sudah punya izin IUPSWA dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pak. Jadi kalau pertanyaan Ibu, berarti selama 10 tahun ini kita nggak ilegal dong? Iya. Maka kalau kita mau main besar, saya sekarang benahin dulu. Maka kalau saya sekarang mengundang investor ya Bu ya, maka pada saat saya mengundang investor, yang ditanyakan oleh mereka adalah kepastian legalnya. Ada izin atau tidak? Nah ini harus dipahami oleh teman-teman. Bahwa saja sekarang harus mengamankan investasi Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang tanya, apakah kantor kita dan oleh-oleh yang itu sudah dibayar PBHTB-nya? Belum Ibu. Saya sekarang berusaha untuk bayar itu dulu. Itulah yang saya katakan masalah gitu ya Bu ya. Nah kalau saya sekarang membenahi itu Pak, nggak boleh terhenti bahwa wisata ini tetap harus berjalan gitu ya Pak ya. Kali ini sumber cash flow kita untuk membayar operasionalnya, fixnya. Maka di sela-sela kita sangat terpuruk itu, alhamdulillah selama 2 tahun Perimuda masih bertahan karena saya menggunakan cash manajemennya Pak. Ada uang berapa dibayarkan untuk bayar karyawan, dibayarkan untuk investasi gitu Bu, terus sampai begitu. Nah maka Pak, pada saat saya memimpin dari tanggal 7 Agustus sampai dengan hari ini 1 tahun Pak, di samping saya membereskan izin ya Pak, yang kedua saya tidak meminta APBD. Kenapa? Saya harus benahin dulu gitu ya. Kalau nanti ini tidak dibenahi, nanti akan habis untuk biaya operasional. Kenapa? Lihat tahun sebelumnya neraca kita adalah 5,6 miliar. Uang yang sudah disetorkan oleh APBD itu 9,5 miliar. Pertanyaan Bapak, uangnya kemana? Gitu ya. Saya harus benahin dulu. Maka pada saat saya membenahin tata kelola keuangannya, maka neraca BUMD ini menjadi percontohan di Kementerian Keuangan
di mana yang tadinya kita itu disclaimer, ya Bu ya, sekarang sudah WTP, Pak. Ini menjadi loncatan besar, Pak. Apakah itu tidak bisa disebut sebagai kinerja keuangan yang saya proses harus benar, gitu ya Pak ya? Yang kedua Pak, dalam kondisi keterbatasan dana, saya tidak mungkin untuk bisa expand, tapi ternyata mungkin Pak. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang bisnis itu ada disebut dengan cooperative advantage Pak. Saya bekerja dengan pihak lain. Buktinya Februari kita sudah letakkan batu pertama untuk pabrik pupuk Pak. Maka Bapak lihat di Cigugur, itu sudah terpasanglah konstruksi betonnya Pak. Padahal kenapa belum berjalan? Karena waktu itu Juli ada diaplikasikan atau diterapkan PPKM dan harga baja itu naik luar biasa Pak. Kita hentikan dulu Pak. Padahal kita sudah mendirikan anak perusahaan namanya PT Bioganik Jaya Makmur Pak. Bapak lihat sekarang, masa iya Pak kita tidak punya uang tapi kita sudah bangun pabrik ya Pak ya? Itu kan satu bukti bahwa saya sebenarnya memandang bahwa PDAU itu adalah luar biasa besar Pak. Yang kedua Pak, Bapak lihat sekarang di Cerenda, itu kopi kita Kuningan Pak. Bukan membangun kafe sebenarnya, tapi ada 3 Pak yang kita bangun. Jadi namanya integrated cafe Pak. Jadi membangun kopi terintegrasi Pak. Ada kafenya memang itu menjadi memuat, menampung kopi-kopi yang ada di Kuningan Pak. Yang kedua kita kemitraan dengan UKM, tapi galeri ini Pak, galeri yang itu Pak, kita minta izin Pak ke LH, itu akan ada booth kopi-kopi yang punya pelaku kopi di Kuningan gitu Pak. Dan yang terakhir kita bikin pabrik kopi sebenarnya. Jadi saset itu sebenarnya kita sudah clear. Maka kalau ini menjadi bagian strategis untuk kita diversifikasi usaha dari wisata ke non wisata Pak, saya udah buktikan. 1 kopi, yang kedua pupuk, yang ketiga parkir Pak. Bapak lihat parkir sekarang. Parkir sebelum kita bangun parkir, setiap tahun kita hanya mendapatkan 12 juta rupiah per tahun. Ya Pak ya. Maka Pak untuk beli parkir ini kan kita nggak punya uang. Maka sekali lagi kita undang mitra. Maka udah dibangun Pak. Dalam 3 bulan percobaan kita sudah mendapatkan penghasilan parkir itu 130 juta Pak. Berarti gede dong kalau gitu. Berarti sebenarnya nggak ada kerugian ya Pak selama Bapak menjabat ini? Sebenarnya disebut dengan kerugian itu, kerugian negara itu kalau kita udah mendapatkan dana APBD. Hari ini kita mendapatkan APBD loh. Berarti tidak ada ya Pak? Sampai dengan 2016 itu berhenti. Padahal amanat Perda 11 itu harus ada 17 miliar. Kita baru dapatkan 9,5 miliar, masih ada dong 7 miliar lagi yang harus disertakan. Tapi memang sengaja saya tidak minta dulu. Karena saya harus bedain dulu gitu. Jadi tadi ada parkir, ada kopi, kemudian ada pupuk, ya Pak ya. Kemudian yang terakhir kita juga bangun Sisko gitu, sisi informasi. Dan yang terakhir kita bangun juga yang namanya objek wisata Linggarjati. Linggarjati itu udah dikelola sampai PDAU sebenarnya, gitu. Maka itu PDA itu per bulan Mei, Pak. Jadi per Mei 2021. Dari perpanjangan sama sebenarnya. Cacat, Pak. Jadi kita kan 1 tahun 1 tahun. Jadi Pak Bupati memberikan izinnya coba dulu 1 tahun, Pak. Sekarang kita Pak coba PDAU mengelola objek wisata yang sejak puluhan tahun dikelola orang lain. PDAU udah ngelola Pak kolam renangnya. Dari mana uangnya Pak? Dari mana uangnya? Kan karena saya melihat PDAU ini sesuatu hal yang bisa dibangun dengan kerjasama dengan pihak lain, ternyata bisa kok Pak. Pabrik pupuk dan seterusnya gitu ya Bu ya. Terus yang kemarin isu soal yang nggak digaji itu gimana Pak? Oke, jadi Bu, dalam permainan cash management ini saya selalu begini. Januari ini ada uang penghasilan dari objek wisata, maka saya sisihkan untuk membayar gaji karyawan. Sisanya ini saya simpan dan saya investasikan. Maka uang sebagian ini saya bayar untuk investasi, misal saya bayar untuk penyertaan modalnya di pabrik kopi, di pabrik pupuk gitu ya Bu ya. Nah bulan kedua ini ada yang namanya uang penghasilan dari objek wisata. Nah yang ketiga ada juga, saya pakai sebagian. Nah yang keempat, nah begitu kita bulan Mei, cash flow kita sebenarnya sudah draw. Karena apa? Karena per Juli ini kan kita ada banyak pengeluaran. Bayar IPSWA, itu juga kan nggak mudah, nggak murah. Bayar yang lain. Kita sekarang membayar gaji karyawan itu besar. Gitu ya Pak ya. Nah, saya dengan keterbatasan dana harus bisa membayar gaji karyawan, kemudian harus bisa membayar investasi yang baru, harus juga reserve gitu ya Bu ya, karena dana cadangan.
ternyata Pak, inilah sebenarnya yang menjadikan kendala kenapa tidak bisa bayar gaji. Karena uang yang tadi operasional tadi, kalau kondisinya normal, itu selalu tidak akan pernah terlambat untuk bayar. Karena saya selalu mempunyai dana cadangan. Ini bayar, simpan, bayar, itu cash management Pak. Jadi begitu kita tutup yang namanya PPKM, berarti sekarang penghasilan kita kan menjadi zero. Sedangkan zero ini kan harus ada fixed cost untuk bayar gaji karyawan. Padahal saya ambil resiko. Jadi kalau kita dapatkan uang misalnya A rupiah, maka rupiah itu pasti harus dikurangi untuk biaya fixed cost bayar gaji. Nah, sebagian lagi saya bayar untuk investasi. Gitu ya Bu ya. Bulan kedua dapat uang lagi. Maka kita bayar. Nah, sisanya saya investasi lagi gitu ya Bu ya. Itu bisa saya buktikan selama 1 tahun Ibu. Karena sebelum saya 7 Agustus dilantik, saya menjadi tenaga ahli bupati, cash flow-nya jalan Pak. Tapi yang merusak cash flow itu adalah kita tidak ada penghasilan karena tutup itu. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau tutup itu apakah PDAU aja yang punya dampak? Enggak Bu. Banyak orang, banyak perusahaan di seluruh dunia yang punya impact. Nah, barangkali yang disorot oleh teman-teman kita itu adalah kaitannya kenapa Pak Nana berani untuk ngelola Linggarjati. Kan Pak, ini mah sudah ada instruksi kayak gitu Pak. Daripada diambil orang, PDAU kan ambil peran gitu Pak. Yang kedua, karena Bapak pabrik pupuk, kan sekarang kita harus berpengalaman bahwa ada limbah yang bermanfaat di sana Pak. Apalagi di musim hujan, PDAU harus kontribusi dong di sana Pak ya. Apakah program saya salah? Enggak sebenarnya. Saya secara pribadi dan sebagai penanggung jawab Perumda, saya merasa bahwa ini sudah agak benar. Gitu ya Pak ya. Maka Ibu sekarang, kalau saya sekarang pertanyakan, kenapa Pak Nana tidak minta modal? Padahal modal ini sudah ada dijamin dalam Perda. Jangan dulu lah Pak, diputar aja dulu. Nanti kalau kondisinya sudah bagus, maka saya berani untuk minta Pak. Ya, jadi pertanyaan Ibu, Pak Nana dari mana? Ibu, dana yang saya dapatkan dari objek wisata itu ada yang saya pakai untuk investasi, kemudian ada juga dana yang memang membayar fixed cost berupa gaji. Ibu tahu berapa gaji yang dikeluarkan oleh PDAU? Sangat besar. Iya Bu ya. Berapa karyawan Pak? Kita kemarin waktu saya masuk 65 orang. Iya Bu ya. Begitu saya masuk ada 65 orang. Tapi dengan adanya unit usaha baru, kan saya harus punya manpower planning ya Pak ya. Ini saya tempatkan karena konsep saya adalah kita sudah menerbitkan peraturan gubernur tentang tata kelola dan organisasi. Maka salah satu cara saya adalah bagaimana mempromosikan orang yang sudah lama ini memimpin perusahaan. Ini memimpin perusahaan dan itu sudah terjadi Pak. Berarti itu termasuk ke jawaban untuk tuntutan pengurangan karyawan ya Pak? Nah, jadi Pak Perampingan Pak. Sebenarnya Pak, seandainya kondisi normal nggak jadi masalah. Karena jumlah uang yang kita peroleh dari objek wisata Pak cukup untuk bisa membayar gaji Pak. Menjadi tidak normal sebenarnya karena kemarin kita stop Pak. Penghasilan kita di objek wisata cukup untuk membayar gaji yang begitu besar. Artinya kalau akumulasi ya Pak ya. Nah, maka Pak, perampingan itu adalah terkait dengan kebijakan dari KPM. Langkah KPM sudah sangat tepat. Karena bagi saya Bu, bagi saya selalu memohon ke beliau jangan sampai ada PHK. Karena apa? PHK ini adalah jurus yang terakhir. Kan saya itu punya tanggung jawab. Karena yang kita gaji itu bukan orangnya per orang, tapi ada keluarganya. Iya. Maka saya selalu pertahankan tidak ada PHK, tidak ada PHK, tidak ada PHK. Itu dari mulai saya jadi tenaga ahli sampai dengan Juni Ibu. Gitu ya. Nah, tapi Bu, tanggal 1 Agustus ini kan sudah bisa dikatakan karena saya sehatkan dulu. Ya udah Pak, saya sekarang dukung kebijakan Pak Bupati. Maka kalau kebijakannya adalah namanya unpaid leave, itu merumahkan atau misalnya cuti di luar tanggungan perusahaan, itu adalah langkah yang strategis dan gitu Pak. Ya Pak ya, jadi artinya karyawan kita totalnya jumlah serta yang tadi, kemudian nanti yang karyawan-karyawan THL ini kita bukan diberhentikan ya Pak ya, tapi dirumahkan dulu sementara waktu karena PDAU itu tidak punya cash in untuk bisa membayar. Itu langkah strategi Bu. Nah, kalau sekarang ini ada berapa banyak karyawan, tidak kurang dari 42 orang karyawan yang kita unpaid leave kan, dia cuti di luar tanggungan perusahaan, itu langkah strategis. Maka saya sebagai direktur itu mendukung kebijakan yang sangat bagus Pak.
coba Ibu kalau normal PHK, berapa uang harus dibayar untuk pesangon? Maka kalau kita lihat sekarang Undang-Undang 13 tahun 2003, kita kalau suruh mundur atau PHK atau dia diberhentikan, itu ada kewajiban membayar pesangon Ibu. Maka uang dari mana? Kan gitu ya Pak ya. Maka saya katakan ke Ibu adalah bahwa kebijakan KPM untuk menyehatkan kembali dengan melakukan unpaid leave, cuti di luar tanggungan, itu sudah top, sudah bagus sekali. Artinya kita realistis, inflow-nya kayak begini, kemudian outflow-nya bayar gaji yang tetap, maka itulah sebenarnya kita harus rumahkan dulu sementara waktu atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan. Yang sangat menghantam itu sekarang adalah kejadian di mana terjadi penurunan dan tidak ada inflow, tidak ada penghasilan Pak. Maka selama 1,5 tahun ini kan saya berjalan normal aja, dapat penghasilan, ini dapat penghasilan gitu. Maka kalau kebijakan untuk yang tadi dirumahkan Pak, itu semata-mata untuk melakukan penyehatan. Ada 2 Pak strateginya. Pertama, efisiensikan biayanya, yang tadi dipotong Pak. Dan yang kedua adalah tumbuhkan bisnisnya. Pertanyaan saya adalah, saya sekarang menyesal karena pupuk harusnya Juli udah produksi, tapi ternyata kan problem. Itu yang penyesalan saya Pak. Harusnya juga yang namanya parkir itu harus tumbuh bagus, ternyata juga ada persoalannya. Nah itu yang harus kita cari permasalahannya. Dan saya sudah menemukan permasalahannya di mana sih sebenarnya. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau tahun 2010 sampai dengan sekarang ada 3 direktur yang mundur, tanda kutip dimundurkan, kan ini persoalan Pak. Gitu ya, kan ini sekarang menimpa saya juga. Apa Pak? Selama ini yang disebutkan bahwa Bapak sakit itu ternyata lagi sibuk ngurusin ini pensiun ya Pak ya? Enggak, bukan. Kalau sakit, saya kena COVID. Jadi saya kena COVID. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi karena saya 10 hari di rumah sakit. Itu kapan kemarin? Bulan Mei Juni lah. Jadi saya kena COVID Ibu, Mei Juni ya. Kemudian setelah 10 hari saya harus isoman, itu 2 minggu. Tapi ternyata sesak saya masih berlanjut, maka saya isoman lagi. Jadi 2 bulan saya istirahat itu bukan mengada-ada, bukan mengada-ada. Karena saya katakan takut Ibu Pak Nana ini nyibul gitu ya. Demi Tuhan saya sampaikan ke Ibu sekalian, saya COVID dan hampir saya tidak bisa ketemu dengan Bapak itu. Mei, Juni, Juli berarti ya Pak? Ya, Mei, Juni, Juli. Jadi sekarang yang parah-parah itu ada Mei, Juni. Bapak, saya hari Selasa 2 bulan yang lalu ada undangan untuk hearing di DPR. Saya hadir Selasa pagi. Padahal saya naik ke tangkanya DPR aja saya nggak kuat. Kemudian sore saya lapor ke Pak Dewas. Kemudian hari Rabu sore saya lapor ke Pak Bupati Pak. Itu saya napasnya udah luar biasa. Kamis pagi saya ngumpul dengan teman-teman. Nah di sana letak orang menghargai tentang perilaku orang. Maka saya dalam kondisi napas udah berat sekali Pak. Jadi Ibu, saya hasil ronsen itu paru-paru itu luar biasa. Jadi Ibu saya katakan bahwa saya bukan hanya sibuk untuk ngurusin itu, tapi betul selama 2 bulan saya kena COVID ya Pak ya, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa silaturahmi dengan Ibu sekalian. Tapi begitu saya muncul, kan sekarang situasinya sudah tidak terkendali. Karena pada dasarnya saya hanya ingin mendengarkan saja. Saya sebenarnya ingin membiarkan Pak. Kenwe bilang. Tapi ternyata ini sudah menyerang kehormatan pribadi Pak. Ya. Maka saya harus luruskan. Masuk yang tudingan nepotisme itu Pak gimana Pak? Oke. Saya punya anak namanya Gema. Gema itu bukan karyawan, tapi menjadi tim percepatan pembangunan strategis Marunda. Pak, dia digaji, dia dikasih honor untuk uang transport aja. Maka kalau saya sekarang itu menetapkan sebagai posisi jabatan misalnya kepala unit wisata 3 gitu ya Pak, itu sebenarnya atas saran ya Pak ya, atas saran orang lain. Pak, saya tidak pernah mendudukan Gema anak saya sebagai pimpinan unit. Kenapa? Saya tahu Bu, saya paham tentang Undang-Undang 13, tidak boleh ada hubungan semenda. Maka kalau saya tetapkan Gema, memang dia profesional. Bapak tahu sekarang, kita sekarang membangun kerjasama dengan Link aja untuk membangun namanya merchant aggregator. Pak tahu merchant aggregator, kita kan nggak punya uang. Kalau PDAU ini dia punya anak perusahaan PT Kuningan Investama
dan kita kerjasama dengan merchant agregator link aja, artinya PDAU dibenarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat Ya. melalui link aja. Bapak kan tahu Pak, hari ini udah berdiri, pertanyaan saya, siapa yang kerjain? Itu Gema Pak, dibayar berapa dia? Dibayar untuk ongkos. Jadi saya nggak banyak nuntut loh Pak di PDAU, saya direktur loh Pak, tapi saya tidak nuntut banyak. Bapak bayangkan saya tidur di bolong dalam. Apa itu tidak sesuatu hal yang direktur lama? Ibu tahu seperti apa dikasih? Enggak. Karena saya sadar, karena saya niatnya ingin membangun loh. Niatnya membangun. Kalau saya mau make money, mau get money bukan di sini. Iya Pak ya, saya bukan di sini tempatnya. Tapi saya ingin Bapak, saya harus membereskan dulu pekerjaan-pekerjaan yang kemarin saya rintis dengan mitra. Kan Bapak tahu ya, saya harus membereskan parkir. Itu ada mitra Pak Gito. Saya harus membereskan dengan pupuk, ya Pak ya. Nah, saya sekarang apakah saya menghadiri demo atau saya selesaikan itu? Saya agak khawatir nanti, karena frekuensinya harus dibangun sama dulu. Kalau saya menjelaskan kayak begini, kalau Bapak kekeh begitu, ya Pak ya, yang ada adalah tidak akan terjadi kesepakatan. Yang adalah nanti akan menjadi sangat problemnya besar. Maka saya bukan menghindar, tetapi saya memang ada yang lebih urgent, yaitu harus menyelesaikan terkait dengan rintisan-rintisan usaha yang sudah saya kerjakan. Jadi permohonan maaf saya kepada para pendemo yang tadi ya saya tidak hadir mewakili, bukan apa-apa, saya harus menyelesaikan pekerjaan yang memang harus saya selesaikan Pak. Dan yang terakhir saya juga ucapkan terima kasih ke Bapak dan Ibu ya. Saya hanya menyampaikan ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu yang batil. Kita saksikan bersama-sama ya. Saya tidak ada keraguan dengan yang saya sampaikan. Nanti tetap Ya. maju ya Pak? Hah? Tetap maju. Maju atau tidak ya Pak ya, itu bukan urusan saya ya Pak ya. Nah, saya sekarang kenapa saya agak terbebani ya Pak ya? Karena apa? Saya sudah bekerja all out. Bapak tahu jam kerja saya di PDAU, rata-rata saya pulang jam 10 Pak. Banyak pekerjaan. Saya harus bikin SOP ini, saya harus bikin ajak kebijakan ini, banyak Pak. Banyak. Apakah yang dibayangkan orang saya otoriter? Enggak Pak. Saya ada meeting mingguan. Gitu Pak ya. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan kepada sekalian. Mohon maaf ya Pak ya kepada bapak-bapak yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk ketemu saya. Jadi intinya adalah mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak, tunjukkanlah yang batil. Saya meyakini bahwa kebenaran ini boleh disalahkan, tapi kebenaran ini tidak bisa dikalahkan. Gitu ya Pak ya.